Puji Tuhan, Salam, Ya Ahomu. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu dalam rumah Tuhan dalam sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Baik kita yang ada dalam ruangan ibadah ini maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini mari kita satukan hati, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan yang baik, yang luar biasa, pemilik hidup kita. Dan mari kita naikkan segala syukur, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Itu sebabnya saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Dia Allah yang suci. Dia Allah yang maha kuasa. Mari kita nyatakan di hadapannya keagungannya yang maha kudus dengan pujian dan penyembahan kita. Segenap nafas mulia
kita berhimpun dan bersekutu pada saat ini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 61 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya, tentu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menyadari ada banyak kesalahan, dosa yang kita perbuat. Itulah sebabnya kita datang ke hadirat Tuhan sambil mengarahkan hati, memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Yae Wangan Regu.
Mahkamah gedegu Kehal Siboro Yesu Evalo fefumore, evalo fefumore, Ehuma Yehawe, Sango Wasama, Bawola Faatula Mari jemaat Tuhan kita beri bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dalam Kristus Yesus yang rela menderita bagi dunia ini, kami datang mengaku di hadapan-Mu untuk mengaku bahwa iman kami sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sering goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut ya Tuhan. Kami ragu-ragu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu menjamin kehidupan dan masa depan kami. Dan cenderung memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan keuntungan sesaat. Kami mengaku bahwa materi seringkali dan sering membuat kami jauh dari Tuhan. Bahkan kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami kuat dan berdaya melakukan yang benar dan baik. Selama kami hidup di dunia ini demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Saya memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi Tuhan Yesus setia. Dia Yesus yang setia, sahabat kita yang selalu menghibur dan mengerti setiap tetesan air mata. Dalam segala keadaan Dia tetap setia bersama dengan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa
setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Demikian berita pengampunan untuk kita sekalian. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita memuji-muji Tuhan dengan pujian sorak-sorak bagi Tuhan kita yang memiliki hidup kita, saya ingin mengajak kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, sekali lagi ayat ini mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari saya mengajak kita semua baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita bersukacita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang telah memanggil kita. Kalau saja satu orang bertobat datang kepada Tuhan, seluruh surga akan bersorak-sorak. Apalagi kita yang ada di sini dan jemaat BNKP Jakarta yang ratusan ribuan orang. Saya yakin percaya Tuhan akan lebih luar biasa bersukacita melihat kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian sukacita bagi Tuhan. Soaya Yesu sile tebul. Mari kita beri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita sorak-sorai bagi Allah kita. Amin.
aya Yesus sila te bula, sila te bula, sila te bula. So aya Yesus sila te bula, le te bula. Saga te fahara. So aya Yesus sila te bula. So aya Yesus sila te bula, sila te bula, sila te bula. So aya Yesus sila te bula, le te bula. Saga te fahara. Haleluya, 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 haleluya. So aya Yesus sila te bula, sila te bula, sila te bula. So aya Yesus sila te bula, le te bula. Saga te fahara. Haleluya, 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 haleluya. Ufili uo Yesu, mano ufili uo Yesu, mano ufili uo Yesu. Te bayure, te bayure. Marfa Yesus sosok detemu. Marfa Yesus sosok detemu. Marfa Yesus sosok detemu. Marfa Yesus sosok detemu. Te bayure, te bayure. Hele aweku baguli dana. Hele aweku baguli dana. Hele aweku baguli dana. Hele aweku baguli dana. Te bayure, te bayure. Yesus so aya haga guli dana. 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 Ihaga ini so kemi pada debu. Yesus so aya haga guli dana. 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 Ihaga ini so kemi pada debu. Katakan mau musuh dedegu. Fao muso dedegu. Ini temaku ke Yesus. Sila mama lemala. Saga tefe koligu. Osaheli dedegu. Karo malimnya kegu. Ane manu nedo usuno Yesu. Haleluya. Mau musuh dedegu. Fao muso dedegu. Itemaku ke Yesus. Amin. Sila mama lemala. Saga tefe koligu. Osaheli dedegu. Karo malimnya kegu. Ande manu nedo usuno Yesu. Haleluya, haleluya. Suno haleluya. Suno haleluya, 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 haleluya. Suno haleluya. Suno haleluya. Suno haleluya, suno haleluya, 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 haleluya.
luar biasa, amin. Allah kita dahsyat, amin. Dan kita anak-anak Tuhan juga luar biasa, amin. Mari kita berdiri, kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia luar biasa. Allahku luar biasa. Mari kita terus bernyanyi buat Tuhan kita, bahwa Tuhan kita dalam segala perkara Dia luar biasa. Amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala perkara. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Dia. Dengan syukur kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku bersyukurlah. Syukur bagi Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru
baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sangat baik dan teramat baik buat kita. Mari kita tekan lagi tangan ku angkat padamu Tuhan, mensyukuri semua rahmat yang Kau beri. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Puji Tuhan. Mari kita beri bersama-sama, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan pujian, Tuhan inilah persembahan. Sembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga dan kehidupan. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Puji dan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong, menjaga kami, memberkati segala aktivitas kami ya Tuhan, memberkati pekerjaan kami, dan Kau telah mencukupkan segala apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, minggu ini kami telah mengumpulkan Tuhan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna, kiranya menjadi kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan di gereja kami BNKP Jakarta. Kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan agar persembahan ini ya Tuhan benar-benar menjadi pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Berkati para pelayan ya Tuhan hingga mereka dapat memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian melalui puji-pujian yang disampaikan oleh Komisi Bapak.
Persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bunyikan pujian, Tuhan selalu menolongku. Dia Tuhan yang menolong kita. Walaupun musim berlalu dan zaman berubah, namun kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dengan syukur sekali lagi. Musim akan selalu berganti, Nyatakan di hadapan Tuhan, kasih kasih-Nya Tuhan tetap abadi abadi, dalam hidup kita. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menolong engkau memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh kami rasakan, memanggil kami berada di tempat ini. Kami boleh juga diberikan kelayakan. Kami manusia yang berdosa, tetapi anugerah pengampunan-Mu, kasih-Mu, memberikan kelayakan untuk kami dapat terus menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah ini. Dan biarlah saat kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kami didukung penuh oleh roh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu mengerti dan kelak melakukan dalam hidup kami. Kami siap, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam Kristus, amin. Pembacaan nats firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Hosiana. Yahofu. Saudara-saudara, perkenalkan saya Hendra Setia Prasaja, saya pendeta GKI, Gereja Kristen Indonesia. Bersukacita saya bersama-sama saudara-saudara pada saat ini kita boleh beribadah. Ini kali pertama saya melayani di BNKP dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan ini untuk saya alami pada saat ini. Saudara, saya mau ajak saudara-saudara untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Saya meminta saudara-saudara untuk membuka tetap Alkitab saudara, Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita semoga ditolong Tuhan juga untuk menemukan apa-apa yang baik yang Tuhan mau nyatakan buat kita pada saat ini. Mungkin di antara saudara-saudara pada saat ini sudah ada yang nonton film Batman ya. Ini sedang tayang di bioskop-bioskop dan rasanya mungkin saudara-saudara yang sudah pergi ke bioskop mungkin sudah menemui ya poster-posternya, dan ini adalah serial yang menurut saya sedikit unik dari serial atau film-film Batman ya. Kalau saudara-saudara adalah penggemar superhero dan superhero DC ini selalu diwarnai sebuah kekelaman.
filmnya juga redup begitu ya, gelap, dan ada banyak sekali hal-hal yang menjadi ciri khasnya Batman dari film-film dulu sampai dengan saat ini. Tapi pada serial ini maksud saya film ini menunjukkan satu bagian yang penting sekali. Karena dalam film ini ditunjukkan bahwa Bruce Wayne, sosok dari Batman ini, bukan dihadirkan sebagai superhero yang luar biasa, tetapi dia diberikan versi lain, yaitu dia punya kelemahan-kelemahannya. Sebagai pribadi yang manusia biasa, dia banyak sekali kelemahan. Bukan hanya Batman, tetapi juga musuh-musuh besarnya, Riddler misalnya. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang punya juga pergumulan, kelemahannya. Dia kelihatan rapuh, baik Batman maupun juga tokoh-tokoh yang lainnya yang dihadirkan dalam film ini, saudara. Saudara, bukan sebuah kebetulan kalau film ini hadir di tengah pandemi yang juga memberikan realita bahwa setiap kita, siapapun saudara, mungkin saudara superhero buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat gereja Tuhan, tapi kita juga penuh dengan kerapuhan, kita punya kelemahan, dan kita mudah goyang dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya diajak untuk merenungkan sebuah tema bersukacitalah dan bersoraklah di dalam Tuhan, maka relevan sekali kalau kita bersama-sama menyadari seberapa tangguhnya kita, tetap kita memiliki sebuah kerapuhan dan kita memerlukan sukacita dari Tuhan. Dan sorak-sorai itu kita akan ungkapkan kepada Tuhan karena Dialah yang memberikan sukacita abadi itu. Maka hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menemukan bagian per bagian dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Terutama pada ayat yang ke-11 yang menjadi ayat hafalan kita pada saat ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara, penggalan bagian firman Tuhan ini saya mau garis bawahi dua kata besar ini. Bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Sukacita dan sorak-sorak macam apa yang sebenarnya dihadirkan, saudara? Kalau saudara membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 yang kita baca ini, maka kita akan menemukan bahwa bagian ini nggak bisa dilepaskan dari apa yang pemazmur nyatakan sebagai pengakuan dosanya. Maka bagian ini jelas sekali nggak bisa lepas dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama disebutkan bahwa ini adalah nyanyian pengajaran. Ada sebuah pesan kuat untuk bersukacita dan bersorak-sorai, tetapi ada dasarnya. Apa itu? Di ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya diampuni. Jadi sorak-sorai, sukacita, versi yang kita bahas saat ini adalah sebuah sukacita, sorak-sorai, bukan versi dunia. Bukan sukacita, sorak-sorai karena kita mendapatkan materi, atau saudara yang trading atau ambil bisnis-bisnis tertentu, saudara dapat cuan banyak ya. Bukan itu, saudara. Maaf. Tetapi ini sorak-sorai di dalam Tuhan. Sorak-sorai sukacita yang jauh melampaui itu. Karena sukacita di mana kita diampuni itu adalah sukacita yang melampaui segala materi yang ada. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan di awal ibadah kita disuguhkan dari satu bagian dari Lukas tentang domba yang hilang dan bagaimana sukacita terjadi pada seluruh penghuni sorga karena satu domba yang bertobat itu boleh diselamatkan. Maka ini menjadikan sesuatu yang penting untuk kita sadari bahwa sukacita yang kita mau bahas pada saat ini bukan sukacita sekedar bisnis berhasil, studi berhasil, atau materi makin banyak, atau kesehatan terus terjaga. Tapi ini sesuatu yang sangat fundamental, sukacita di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami itu? Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk melihat kembali ayat yang pertama, saudara, dalam Mazmur 32 ini. Mari kita melihat firman Tuhan, saudara. Di ayat 32 disebutkan bahwa ada
sosok besar yang bagi pemazmur inilah sumbernya. Ketika dosanya diampuni oleh Tuhan, maka itulah yang menjadi dasar ayat 11 muncul. Bersukacita dan bersorak-sorailah. Maka Tuhanlah yang memberikan itu. Dan Tuhanlah yang menjadi sosok di mana kita memohon pengampunan. Dan itu hanya terjadi dengan apa? Pada ayatnya yang pertama disebutkan, yang pelanggarannya diampuni, yang kesalahannya tidak diperhitungkan, yang tidak berjiwa penipu. Bagi saya saudara, setiap kita yang sedang dalam pergumulan tertentu, kalau kita butuh pemulihan, apalagi dalam perkara dosa, maka hal yang pertama adalah soal kesadaran. Kesadaran bahwa kita berdosa. Kesadaran bahwa hanya Tuhan yang mengampuni kita. Dan yang kedua, bahwa kita perlu sebuah keterbukaan, sebuah pengakuan, ya Tuhan saya salah, ya Tuhan saya penuh dengan keberdosaan. Bukankah dalam banyak perkara di dunia juga kita mengalami juga dua hal ini penting, kesadaran dan juga pengakuan. Kesadaran bahwa kita perlu sesuatu, tapi juga pengakuan kita nggak bisa meraihnya tanpa Tuhan. Saudara, mungkin saudara adalah orang-orang yang juga mengikuti soal kisah para afiliator yang pada saat ini sedang ditangani pihak berwajib. Beberapa dikejar-kejar dengan pajak yang miliaran rupiah. Ada banyak sekali hal yang terjadi pada para orang-orang yang beberapa waktu sebelumnya melakukan flexing. Flex culture ini adalah sebuah budaya memamerkan kesuksesan. Dan konyolnya setiap kita punya potensi itu. Kesuksesan anak-anak kita pengen cerita deh soal kesuksesan anak-anak kita ya. Atau apa yang kita punya saat ini. Kita pengen deh memperlihatkan apa yang kita dapatkan pada saat ini. Setiap kita punya potensi itu. Karena ketika itu kita merasakan ada dalam posisi yang membahagiakan versi kita. Ya. Dan ketika flex culture ini terus ada di mana-mana, ya, maka setiap kita lalu merasa tidak beruntung hidup kita. Kenapa? Karena nggak seperti mereka. Beberapa anak muda lalu tergoda untuk, waduh bener nih ya, di umur yang saat ini saya sedang berada, harusnya saya bisa seperti dia. Ya. 25, 27 tahun, kayaknya udah punya Ferrari, udah punya jet pribadi pada umur 29. Aduh, saya yang udah 28, 38 kayaknya belum dapat apa-apa nih. Lalu kita merasa nggak berarti dan kita merasa nggak bahagia itu. Tanpa sadar, setiap kita punya situasi di mana dunia lalu memberikan daya dorong pada kita untuk mengatakan, sukacitamu, kebahagiaanmu hanya bisa terjadi kalau kamu punya ini dan itu. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita ingin, kita mau itu, tapi lalu kita gapainya dengan cara yang salah, maka kita nggak akan berada dalam sorak-sorai, tetapi ada dalam situasi yang sungguh sebaliknya. Maka menjadi penting dalam Mazmur 32 yang kita baca ini, firman Tuhan memberikan beberapa petunjuk. Mari kita melihat ayat yang ke-8, saudara. Ini adalah bacaan firman Tuhan. Jadi kalau bicara soal bersukacita dan bersoraklah, kita harus punya kesadaran bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan. Amin. Kalau ada banyak sekali sumber sukacita yang lain, hati-hati dengan sumber sukacita itu. Jangan-jangan saudara sedang dibayangi sebuah ilusi yang tidak tepat. Maka bagaimana kita mendapatkannya? Mari kita melihat ayat yang ke-8, saudara. Pada ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Pemazmur mengawalinya Mazmur dengan mengatakan, aku berdosa Tuhan. Bersorak-soraklah, aku berbahagia kalau aku diampuni olehmu. Sebuah pengakuan yang berujung pada sukacita. Dan pengalaman itu lalu memberikan ruang bagi pemazmur, kamu dengerin deh apa yang aku sudah alami. Apa yang aku mau ajarkan. Maka ayat yang ke-8 ini menunjukkan pengajaran itu. Aku hendak mengajarkan, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Di mana jalan yang harus kau tempuh? Ya dalam tulisan pemazmur ini.
dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, dalam seruan Tuhan yang dituliskan oleh pemazmur ini. Itulah petunjuk yang pertama, saudara. Maka menjadi penting untuk kita menyadari, kenal firman Tuhan. Penting bagi kita untuk tahu apa petunjuk itu. Tanpanya, maka bagaimana kita melakukan atau mengikuti petunjuk itu kalau kita nggak kenal dengan petunjuknya. Maka bagi saya yang pertama adalah keakraban kita mengenali firman Tuhan itu penting sekali. Tanpanya, maka kita nggak bisa untuk mengikuti petunjuk. Ada seberapa akrab saudara dengan firman Tuhan, saudara? Suatu kali ada seorang pendeta mau cek nih ya, bagaimana umat Tuhan ini yang dia gembalakan ini akrab dengan firman Tuhan. Maka suatu pagi ketika ibadah minggu mulai, kemudian dia berkeliling ke seluruh bagian gereja sambil menunggu jemaat Tuhan yang datang, saudara. Dan karena dia tidak bertugas, maka dia berkesempatan untuk pergi ke beberapa kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh kategori usia lain. Nah, dia datang ke kelas sekolah minggu, sebelum kelas sekolah minggu itu mulai, saudara, lalu dia bertemu dengan seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggunya ditanya ya, "Hai Andi, Pak Pendeta mau tanya nih sama kamu ya. Siapa yang rubuhin tembok Yeriko?" Andi terdiam, saudara. Pak Pendeta tanya siapa yang ngerubuhin tembok Yeriko, kok kamu diam aja? Ayo jawab, siapa yang ngerubuhin tembok Yeriko? Saudara, karena pendeta ini luar biasa berkarisma dan Andi hanya lihat dari sosok itu dari jauh ketika pendeta berkhotbah, dan kali ini dia bertanya langsung padanya. Andi gemeteran, saudara. Pak Pendeta bener deh, bukan Andi yang ngerobohin tembok Yeriko, bener kan? Bukan. Saudara, Andi menjawab dengan, bukan aku, Pak. Mendengar perkataan Andi itu langsung dipanggil lah guru sekolah minggunya. Kak Nestor, ini gimana sih kamu ngajarin si Andi siapa yang ngerobohin tembok Yeriko? Dia ngomong bukan aku. Kamu ngajarin ini gimana? Wah, pendeta ini marah, saudara. Karena melihat pendetanya begitu marah, guru sekolah minggunya ya. Ini Nestor yang lain ya, Bapak Ibu ya. Menenangkan pendetanya. Om, siapa sih yang Om tanya? Itu loh si Andi, anak sekolah minggumu itu. Oh, si Andi. Aduh Om, dia memang sering kali telat sekolah minggunya. Dia memang sering kali gak denger kalau lagi cerita sekolah minggu ya. Tapi Om, kalau soal ngerobohin tembok Yeriko, saya yakin bukan Andi deh. Guru sekolah minggu, saudara. Maka perkara itu dibawalah oleh pendeta ini ke sidang para penatua, saudara. Di majelis jemaat dia marah-marah luar biasa. Bagaimana ini gereja ini bisa kenal firman Tuhan? Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, nggak ada yang tahu siapa yang ngerobohin tembok Yeriko. Gimana ini, saudara? Ketua majelis jemaat berdiri, saudara. Pak Pendeta, saya ikut prihatin. Kalau anak sekolah minggu nggak kenal firman Tuhan, guru sekolah minggu juga nggak kenal firman Tuhan, siapa yang ngerobohin tembok Yeriko? Aduh, saya ikut sedih. Tapi Pak Pendeta, udahlah lupain soal ngerobohin tembok Yeriko. Kita kumpulin dana aja, kita bangun lagi. Saudara, kalau sebuah gereja nggak kenal firman Tuhan, maka ada banyak sekali kegawatan-kegawatan lain, saudara. Ada banyak hal-hal yang Tuhan hadirkan melalui firman-Nya. Dan kalau firman itu dikenal dengan baik, maka secara otomatis kita tahu kok rambu-rambunya. Problemnya adalah seberapa banyak dari kita melakukannya, saudara. Di ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan begini. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Ya kuda atau bagal yang gak berakal, saudara. Ini syair yang bagus sekali. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Harus terus dikawal. Harus terus diarahkan. Padahal dia tahu.
Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa pengetahuan kita akan firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagaimana bersuka cita harus dibarengin dengan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menuju kepada firman Tuhan itu. Saya suka traveling, saudara, walaupun pandemi ini membuat ini sangat terbatas. Saya kalau ke kota baru, sama seperti halnya datang ke tempat ini, saudara. Saya biasanya buka map, ya, buka Google Map atau Waze begitu. Puji Tuhan hari ini dijemput oleh Kak Nestor, ya. Jadi selamatlah saya. Dan biasanya kalau saya pakai Google Map ini, ya, saya itu sering sepenuhnya nggak percaya begitu, ya. Jadi kalau disuruh lurus, wah yang bener nih lurus ya. Kayaknya ini ada jalan yang lebih pendek deh ya. Saya belok, saudara. Mentok, gang buntu, saudara. Soalnya Google juga seringkali membawa kita pada situasi yang juga kekonyolan begitu ya. Jalannya nggak bagus atau jalannya terlalu sempit, versinya dia, versi kita itu beda banget, saudara. Kita tahu jalannya, tahu posisinya, ya, tahu arahnya begitu. Tapi saat kita buka Google, ada satu hal yang penting, yaitu kita harus tahu titik kita saat ini ada di mana. Tanpanya kita akan bingung ya. Oke, ke BNKP Jakarta adalah ke sana ya. Tapi saya ada di mana saat ini? Saya ada di Malang dengan saya ada di Tangerang akan sangat berbeda. Dan kalau saya sudah tahu posisinya, maka saya harus mengikuti arahannya dengan tepat dan sambil beranalisa dan sedapat mungkin mengikutinya. Bagi saya firman Tuhan bukan Google Map. Firman Tuhan bukan Waze. Firman Tuhan bukan hanya alat-alat yang dibangun manusia, tapi itu adalah kuasa roh yang menyatakan firman-Nya pada setiap kita. Jadi kebenarannya jangan disangsikan lagi. Ia memberikan kepastian. Saudara yang mengikuti firman Tuhan akan bersorak-sorai dan penuh sukacita. Maka kenali dan ikuti firman-Nya. Kenali, ikuti, itu satu paket, saudara. Saudara bisa ngerti firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi kalau saudara tidak mengikutinya, maka saudara nggak akan sampai pada tujuan bersorak-sorai dan bersuka cita. Terakhir, saudara. Mari kita melihat ayat yang ke-10, saudara. Pada ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Ini sebagai pesan rambu-rambu. Dan bagi saya ini relevan sekali dengan apa yang dikatakan Yesaya, juga bagian dari bacaan firman Tuhan yang kita baca dalam ibadah ini. Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kita saat ini. Seberapa banyak dari afiliator yang pada saat ini lalu dalam situasi yang sangat berbalik dari apa yang dia lakukan. Seberapa banyak dari saudara yang pada saat ini ingin meraih sesuatu dan ambil shortcut untuk menujunya bukan dengan sesuai jalan Tuhan, akhirnya harus mengalami kesusahan. Ini sebuah kebenaran. Bahwa setiap orang yang teguh berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan kebenaran, memberikan sukacita itu pada saudara dan saya. Saudara, kalau bicara soal bersukacita dan bersorak-sorailah, ada 3 hal penting, saudara. Pertama, Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Boleh ulangi bersama-sama dengan kita? Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Yang kedua, kenali dan lakukan firman-Nya. Dan yang ketiga, kebaikan pasti Tuhan berikan pada saudara. Jangan cari di tempat lain. Kenalilah firman dan turutilah. Dan engkau akan berkata dalam hatimu, bersorak-sorailah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita bersatu hening sejenak
Saya mau ajak saudara-saudara untuk mengingat setiap apa yang saudara rindukan saat ini. Apa yang saudara sedang cari pada saat ini. Mungkin saudara rindu kebahagiaan hadir di tengah keluargamu. Mungkin saudara rindu untuk apa yang ada pada saat ini menjadi kepenuhannya, menghasilkan kepuasan pada saudara. Saya mau ajak saudara untuk bersama-sama berdoa, saudara. Memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka pintu hati dan pikiran kita agar firman ini tidak berlalu sia-sia. Mari berdoa, saudara. Kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa sumber kebahagiaan itu hanya padamu, Tuhan, kami bersyukur. Kami mau terus mengenali firman-Mu dan menurutinya. Walau ada banyak goda untuk tidak melakukannya. Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi. Berikanlah kemampuan untuk kami memberikan ruang kuasa Roh untuk menuntun kami mengenali firman-Mu. Dan berikanlah kami keyakinan bahwa apa yang kami jalani saat ini bersama dengan Tuhan, walaupun sulit, berujung pada Tuhan akan menyatakan kebenaran. Baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan. Kami yakin, kelak kami akan bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang bersyukur hari ini ya Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, saya mau ajak saudara-saudara untuk membaca kembali ayatnya yang ke-11, saudara. Dalam firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari, dalam firman Tuhan hari ini, saya mau ajak saudara untuk membaca bersama-sama. Mari kita membaca ayat ini dan kita hafalkan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jurus. Sekali lagi saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersukacitalah, hai orang-orang. Tuhan memberkati saudara. Yahuwu. Badarong malima aurito Yesu. Badarong malima aurito Yesu. Badarong malima aurito
Bersama dengan orang percaya di segala abad, mari kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bersama-sama. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Yahobu Fefu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini dan juga di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Pertama-tama atas nama majelis dan seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Setia Praja SSI MM dari Gereja GKI Jabar yang mendapat tugas khusus menjadi Direktur Bina Warga di GKI. Terima kasih pelayanannya Pak. Kiranya pelayanan Bapak ke depan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Para pelayan pada Minggu 3 April 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin dan liturgos Bapak Satuan Nekriso Amma Gamaliel Harefa. Ibadah dalam bahasa Indonesia. Yang hadir pada tanggal 3 April adalah dari lingkungan 1, lingkungan 5, dan lingkungan 6. Informasi pendeta fungsional. Berdasarkan surat BPHMS BNKP nomor sekian-sekian tanggal 10 Maret 2022, diberitahukan bahwa pendeta Leliser Jalin Harefa STH akan ditempatkan sebagai pendeta fungsional di BNKP Jakarta dan rencana pelantikan pada ibadah Minggu 10 April 2022. Berikutnya pelaksanaan ibadah pada Minggu 10 April 2022 sebagai berikut. Sesuai dengan hasil keputusan sidang majelis jemaat pada hari Minggu 20 Maret 2022 diberitahukan bahwa yang hadir mengikuti ibadah Minggu 10 April di gedung Gereja BNKP Jakarta adalah Majelis, BPMJ dan BPPJ BNKP Jakarta masa periode 2017 sampai 2022 bersama dengan Majelis, BPMJ dan personel komisi-komisi dan BPPJ BNKP Jakarta masa pelayanan 2022-2027. Warga jemaat mengikuti ibadah secara live streaming melalui akun YouTube BNKP Jakarta dari rumah masing-masing. Pada ibadah Minggu tanggal 10 April 2022 akan dilaksanakan pelantikan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta beserta pelantikan Satuan Nekriso, Majelis, BPMJ dan personel komisi
dan BPPJ BNKP Jakarta masa pelayanan 2022-2027 dengan dress code pria memakai jas dan wanita menyesuaikan. Komisi Pelayanan Anak akan ibadah sekolah minggu hari ini pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 16 sampai 17 dilaksanakan secara virtual melalui link YouTube seperti tertera di Warta Jemaat ini. Dari KPPAG, setelah pembacaan Warta Jemaat pada ibadah Minggu 3 April 2022 akan disampaikan informasi perkembangan pembangunan gedung pendukung pelayanan gedung Gereja BNKP Jakarta oleh Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan AC Gereja. Sosialisasi penggalangan dana BNKP Jemaat Pewarta Restoran 45 dalam rangka kegiatan acara penggalangan dana pada hari Sabtu 9 April 2022. Panitia penggalangan dana BNKP Pewarta akan melaksanakan sosialisasi di BNKP Jakarta pada ibadah Minggu 3 April 2022 setelah penyampaian informasi dari KPPAG. Mari kita berpartisipasi dan mendukung penuh dengan sukacita dengan menyerahkan persembahan yang diantar ke depan. Persembahan persepuluhan disampaikan bahwa kesempatan bagi jemaat untuk menyampaikan persembahan akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan kepada kita hari ini, Bapak Pendeta Yaaman STH Emin melayani sebagai pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus melaksanakan pelantikan Majelis Jemaat di BNKP Ebenezer Sepatan Restoran 45. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Persembahan yang kita terima pada minggu ini total penerimaan 112.996.280 rupiah dan total pengeluaran sebesar 23.832.325 rupiah. Saldo yang ada di kas atau di bank 259.056.106 rupiah. Dan yang terakhir, jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada 14 orang. Atas nama majelis dan seluruh warga jemaat kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memelihara dan menjamin hidup kita. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita beri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. berkat yang melimpah. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat yang melimpah. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, saudara. Engkau adalah Allah yang baik, yang perkasa, yang memberikan setiap kami berkat melimpah. Hari ini kami bersyukur, kami mau terus bersorak-sorai di dalam Engkau, Tuhan. Dikala kami saat ini masih dalam situasi-situasi yang tidak menentu, mungkin keluarga kami masih dirundung dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan, cinta mula-mula mulai pudar. Mungkin kami juga sedang dalam pergumulan usaha atau pekerjaan kami. Atau kami dalam sakit penyakit pada saat ini. Kami mau memohon kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami tetap mau merasakan sukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini. Maka hati kami bersatu pada saat ini memohon kepada Tuhan. Mendukung untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka dalam pergumulan-pergumulan kesehatan. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di tempat-tempat perawatan atau bahkan di ruangan ini, mereka sedang lemah fisik mereka. Tuhan, sembuhkanlah dan berikanlah terus sukacita pada saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sedang mungkin berduka karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kiranya sukacita dari Tuhan jangan biarkan itu hilang, tetapi kami boleh terus merasakan hadirnya Tuhan mengasihi setiap kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa untuk setiap warga jemaat yang berulang tahun, diberkatilah mereka, bertambah usianya mereka, bertambah juga iman percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, untuk tugas pelayanan Satuan IHA Keriso. Tuhan berkati setiap komisi, setiap kegiatan-kegiatan lingkungan-lingkungan. Diberkatilah apa yang gereja Tuhan lakukan di tempat ini. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan tahap 3 gedung pendukung pelayanan BNKP Jakarta. Tuhan, cukupkanlah kami. Gerakan setiap kami untuk menjadi alat Tuhan mewujudkan gedung gereja ini Tuhan. Gedung pertemuan pendukung pelayanan-pelayanan ini. Kami berdoa untuk program kerja BNKP Jakarta. Tuhan berkati juga untuk para pelayan di Resor 45 dan juga Sinode BNKP, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan berkatilah. Akhirnya kami berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin kami di tengah pekerjaan, di tengah pemerintahan. Kami berdoa agar mereka semua diberikan rasa takut akan Tuhan, memimpin dengan berani, memimpin dengan kebenaran, sehingga negeri kami, tempat pekerjaan kami, setiap bagian-bagian kehidupan kami,
boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan Presiden dan seluruh jajarannya untuk keamanan, untuk situasi pemulihan pasca pandemi. Tuhan berkatilah setiap kami. Akhirnya seluruh pengharapan kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami mau tumpukan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada sorak-sorai bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Doa ini kami naikkan dalam Yesus Kristus dan rindu menyempurnakan bersama dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupan saudara-saudara, dalam keseharian saudara dalam damai sejahtera. Jadilah terus saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Yahu, Yahu,